Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dirahmati Allah, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali membersamai Anda dalam program acara Tetes Embun, di mana nantinya kita akan menyimak sebuah tausiah keagamaan bersama narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Dalam episode kali ini, Tetes Embun akan mengangkat sebuah tema yakni dakwah damai anti kekerasan. Islam adalah agama kasih sayang dan keselamatan. Dengan demikian, maka dalam dakwahnya juga harus dilakukan dengan cara damai dan juga terhormat. Islam itu disampaikan dan didakwahkan kepada orang lain bukan dengan cara-cara atau pendekatan yang tidak santun, tetapi dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tuntunan Islam, yakni Al-Quran dan juga hadis. Hari ini dunia Islam bukan hanya dikenal sebagai agama yang membawa misi kedamaian dan juga keadilan. Lebih dari itu, terdapat oknum yang menjadikan Islam dikenal sebagai agama yang membawa kekerasan dan ekstremisme hingga laku perpecahan. Hal tersebut tentu jauh dari fitrah Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu bagaimana agar kita bisa lebih memahami dakwah damai anti kekerasan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Selengkapnya akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio kita kali ini, yakni Dr. Muhammad Lutfi Nur Cahyono MHI. Beliau adalah anggota Majelis Ulama Indonesia Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jember 1 TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat, segar. Alhamdulillah, segar dan bahagia tentunya. Dan pemirsa, beliau ini adalah seorang akademisi di Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, tepatnya di Fakultas Syariah, Ustadz. Dan untuk kesibukan akhir-akhir ini yang menjadi fokus apa saja, Ustadz? Di NU aktif di Aswaja Center. Di Aswaja Center, kemudian? Di beberapa kegiatan kemasyarakatan. Dan tentunya di Majelis Ulama Indonesia Jember di Komisi Hukum dan HAM. Baik. Ustadz, tema yang kita angkat pada episode kali ini sangat menarik, yakni dakwah damai anti kekerasan. Dan ini merupakan sebuah tantangan bagi umat muslim, utamanya bagaimana cara kita untuk bisa lebih melestarikan dakwah yang damai, bukan dengan dakwah yang kekerasan, dakwah yang memaksa seperti itu. Dan kita kembali lagi kepada ajaran Rasulullah SAW. Dan untuk selengkapnya kita persilakan Ustadz Lutfi untuk memberikan tausiah kepada kita semua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tema kali ini cukup menarik memang. Tema yang memang selalu dibicarakan karena kita yakin bahwasanya dakwah itu menjadi sebuah aktivitas orang yang beragama, tidak hanya orang Islam saja, orang lain juga berdakwah. Namun kita sebagai orang Islam itu harus tahu betul bagaimana dakwah yang sebenarnya. Penting untuk kita pahami bahwasanya dalam hari ini ada 2 ayat Al-Quran yang ingin saya tegaskan sebelum kita lebih mendalam lagi berbicara terkait tema kita kali ini, yaitu ayat pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat pertama, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajakan atau serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah yang pertama, dengan kata-kata bijak, wal mau'izatil hasanati, dengan nasihat-nasihat yang baik, untayan-untayan kata yang tentu pilihan. Wajadilhum billati hiya ahsan, kalau seandainya kemudian terpaksa ada diskusi, ada perdebatan, lakukan dengan diskusi perdebatan yang terbaik.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Hanya Tuhan yang tahu siapa-siapa hambanya yang tersesat. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan hanya Tuhan yang tahu siapa-siapa hambanya yang mendapat petunjuk. Itu ayat pertama. Ayat kedua, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi tanfaddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat kedua menjelaskan kalau bukan karena kasih sayang Allah, kita atau manusia itu tidak mungkin punya welas asih. Sehingga ketika kemudian kita jalannya berdakwah, kemudian kita mengajak orang, kemudian ada kesan bahwasanya kita keras kepada orang, lan faddu min haulik, maka tentu mereka akan tidak mau mendekat kita. Di sekeliling kita pun tidak mau, apalagi mendekat kepada kita. Maka ketika sudah berdakwah dalam konteks seperti itu, ya harus kemudian dilakukan, mendoakan mereka, kemudian memintakan ampun, kemudian bermusyawarah kepada mereka ketika mereka mendapatkan sebuah kesulitan-kesulitan. Karena sekali lagi berdakwah itu kalau dari dua ayat tadi bahwasanya ini damai. Dakwah itu pasti mengarah kepada ajakan damai. Tidak ada kemudian penekanan ayat Al-Quran yang mengajak dakwah dengan keras, itu tidak ada. Bayangkan bahwasanya kalau dakwah diartikan kemudian sebagaimana ayat tadi, ayat pertama surat An-Nahl tadi, bahwasanya ud'u ila sabili rabbik. Ini dakwah ini kan mengajak kita mengenal Allah, mengajak kita untuk mengenalkan orang yang nggak tahu Allah. Allah Tuhan yang maha segala-galanya. Lalu bagaimana kemudian kita itu mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada orang lain sifat-sifat keutamaan Allah, misalnya rohimnya, rohmannya, yang kemudian cara mengenalkannya itu dengan keras, tentu ini kan sudah kontraproduktif. Sehingga ketika kita ngomong dakwah, tentu yang berdakwah itu harus mengenal dulu Allah. Entar berdakwah, ternyata yang berdakwah nggak mengenal Allah. Ini yang menjadi masalah. Selama ini yang menjadi masalah itu. Sehingga yang kemudian Islam itu harusnya dicitrakan dengan positif, akhirnya dicitrakan dengan negatif. Bayangkan kemudian ketika berdakwah, kemudian mencitrakan Islam itu dengan keras, dengan tidak pandang bulu, apalagi dengan adanya anarkisme. Ini kan sudah mencitrakan Islam dengan negatif. Padahal tidak demikian. Anjuran dakwah dalam konteks Islam sebagaimana ayat tadi dengan hikmah, mau'idhah hasanah. Kalau kemudian memaksa ada perdebatan, harus ada diskusi atau perdebatan yang itu terbaik. Tidak debat kusir, apalagi sampai kemudian ada ujaran kebencian. Ini sama sekali tidak sesuai dengan prinsip dasar dakwah dalam Islam itu sendiri. Sehingga saya tegaskan lagi bahwasanya dakwah damai harus ada paradigma yang kemudian menjadi dasar seseorang ketika dia sudah mengatakan dia pendakwah, maka paradigmanya dia harus menyadari bahwasanya saya berdakwah ini dalam konteks mengenalkan Allah, dalam konteks memberi penjelasan kepada masyarakat bagaimana masyarakat itu kenal kepada Tuhannya. Soalnya apa? Banyak sekali, ntar saya percaya kepada Allah, Anda beriman percaya kepada Allah. Ini jangan-jangan persepsi Anda Allah Anda beda dengan saya. Ini kan masalah. Meskipun sama-sama orang Islamnya, ini kadang persepsinya berbeda, ini jadi masalah. Sehingga apa? Ya, adu argumentasinya, perdebatannya tidak lagi perdebatan yang mencerahkan, justru perdebatan yang membingungkan. Bukan lagi hikmah yang kemudian, bukan lagi kebijaksanaan, nasihat-nasihat yang baik yang kemudian harus diberikan ketika pada saat berdakwah, tapi justru malah kebanyakan ujaran kebencian. Ini masalah. Sehingga perlu menjadi paradigma awal ketika orang itu menjadi dai atau berdakwah, bahwasanya berdakwah itu adalah mengajak orang untuk mengenal Tuhannya, mengajak orang untuk menjadi positif, mengajak orang untuk selalu di semua lini kehidupannya itu menjadi baik. Sehingga ketika yang bersangkutan itu dalam konteks mengajak orang untuk mengenal Tuhannya, maka dia harus mengenalkan Tuhannya
sesuai dengan apa yang dimiliki Tuhan. Misalnya tidak kemudian mengenalkan Tuhannya, mengenalkan Tuhan misalnya Allahu Akbar. Loh, Allahu Akbar itu kalimat yang luar biasa. Tidak sembarangan Allahu Akbar itu ditampilkan. Sehingga ketika dia mengucapkan Allahu Akbar harus difahami dulu. Ini sudah pada tataran bahwasanya Allahu Akbar itu Allah yang Maha Besar. Ketika yang bersangkutan itu mengajak orang untuk mengenali kebesaran Allah, tentu dia harus mengesampingkan dirinya. Dia harus mengecilkan diri. Sehingga ketika mengenalkan kemahabesaran Allah, dia dalam konteks hamba. Dia dalam konteks manusia yang penuh kekurangan. Sehingga ketika kemudian dikenalkan Allah, ini masuk. Tidak dipersepsikan Allah itu sebagaimana keras. Allah itu kemudian dipersepsikan orang itu kalau tidak cocok itu emosi. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Walas Asih, penyayang. Ini yang menjadi dasar dakwah. Sehingga ketika orang itu berdakwah kemudian mengenalkan pada orang yang kemudian yang bersangkutan itu persepsi awal, oh ternyata seperti ini Islam, pasti masuk. Pasti mempersepsikan Islam itu menjadi agama yang damai, menjadi agama yang cinta kasih. Dan ini yang kemudian harus sekali lagi harus menjadi paradigma seorang pendakwah. Sehingga kalau ini sudah ditanamkan dalam diri seseorang, maka dia akan menjelaskan kepada orang lain terkait agama Islam itu tidak disalahpahami. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dakwah ini juga perlu adanya metode, perlu adanya pendekatan. Kenapa? Kalau dakwah itu tidak menggunakan metode, tidak menggunakan pendekatan, tentu dakwah itu akan sia-sia. Banyak dakwah yang tidak tepat guna itu banyak. Apa contohnya? Dakwah yang tidak tepat guna itu contoh idealnya, contoh misalnya sederhananya, orang sudah sholat, orang sudah kemudian dia juga aktivitasnya ini sudah bagus, kemudian dia sudah bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah ini kemudian ada orang yang mendakwahi tidak tahu yang bersangkutan dalam aktivitas apa, langsung diajak bahwasanya yang bersangkutan itu apalagi amalannya itu salah, amalannya itu sesat. Ini yang sia-sia dakwah yang model seperti ini. Sehingga perlu kemudian ada metode, ada pendekatan yang kemudian harus dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan dai tadi. Supaya apa? Agar dakwah damai itu dipraktekkan memang betul adanya. Tidak justru menjadikan yang bersangkutan itu betul ketika kontennya itu penyampaiannya materinya baik, tapi yang bersangkutan atau orang yang kemudian didakwai itu tidak dibaca dia sedang apa, apakah dia siap didakwai atau tidak. Nah ini perlu juga bagaimana orang itu membaca situasi dan kondisi orang ketika mau berdakwah. Nah ini yang kemudian menggunakan metode dan pendekatan. Dulu Wali Songo dakwah cukup terkenal, dakwah dengan seni misalnya. Bukan kemudian seni itu dilarang, seni itu haram, tidak. Tapi seni bagaimana seni itu dikolaborasi, kemudian disajikan sedemikian rupa, kemudian ketika orang itu melihatnya itu ada hidayah yang masuk. Sehingga ketika Wali Songo itu kemudian menggunakan seni sebagai alat berdakwah, itu memang bukan sekedar pagelaran yang kemudian ditampilkan, tapi ada nilai-nilai yang kemudian disampaikan. Ini karena apa? Dakwah Wali Songo itu ada metode dan pendekatan yang dipakai. Ada tahu bagaimana psikologi masyarakatnya, bisa membaca psikologi masyarakatnya. Sehingga penting, seperti tadi ayat tadi, orang bihikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati ahsan, dengan hikmah, dengan kata-kata bijak, wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati ahsan, dan ketika perlu kemudian adanya perdebatan dengan perdebatan yang terbaik. Ini salah satu metodenya. Kemudian ketika hal itu kemudian dilakukan tapi kenyataannya tidak diterima masyarakat malah semakin menjauh misalnya. Masyarakat semakin arogan kepada dia misalnya. Dalam arti memang dia sudah menampilkan citra Islam yang baik, tapi kenyataan masyarakat kok tidak masuk-masuk, ya dakwah saya dalam konteks inilah yang kemudian dia ada usaha yang sifatnya batin. Apa itu? Mendoakan, memintakan
ampunan. Nah, ini adalah rentetan dakwah yang kemudian harus diperhatikan. Kenapa? Kalau itu kemudian tidak diperhatikan, jangan-jangan dakwah yang kemudian dilakukan itu ya sia-sia itu tadi, menghabis-habiskan waktu, biaya apalagi. Dan tentu sekali lagi dakwah itu adalah perihal yang sebenarnya sangat berat. Dakwah itu adalah aktivitas yang berat. Kenapa? Kalau orang itu mengatakan dakwah, dia pasti akan menjadi sorotan masyarakat. Antara ucapan dan tindakannya itu tidak main-main. Dia pasti akan selalu menjadi sorotan. Dia ngomong kejujuran. Benar nggak Ustadz ini ngomong jujur? Dia yang bersangkutan itu bisa mempraktekkan enggak? Misalnya, Ustadz ini menganjurkan untuk anti korupsi. Benar nggak? Apa hanya sekedar omongan saja? Apakah prakteknya gimana? Atau yang bersangkutan misalnya Ustadz ini ngomong hidup sederhana. Benar nggak sederhana Ustadz ini? Oh ternyata kehidupannya berlebih-lebihan. Nah ini perlu juga untuk dijadikan introspeksi ya. Sekali lagi introspeksi sebagai orang-orang yang kemudian berdakwah agar dakwah damai itu selalu tercitrakan. Tidak dakwah yang kemudian citrakan keras itu tadi. Kenapa? Ya sekali lagi kalau seandainya dakwah itu damai, pasti Islam akan dicitrakan damai. Tapi kalau dakwah Islam mengatasnamakan Islam itu dengan keras, maka citra Islam itu akan keras juga. Maka beberapa ulama memberikan statement al-Islamu mahjubun bil muslimin itu benar adanya. Apa itu maksudnya? Pesona-pesona ajaran Islam itu tertutupi mahjubun bil muslimin oleh orang Islam sendiri. Kenapa? Ya, perbuatan orang Islam yang kemudian ditampilkan ternyata tidak sesuai dengan ucapannya, tidak sesuai dengan apa yang kemudian dinasihatkan. Ini jadi masalah. Dan itu hal yang harus diperhatikan sebagai seorang pendakwah. Sekali lagi menjadi pendakwah, apalagi dakwah Islam, itu berat sekali. Tidak kemudian tampil apalagi sekarang di media sosial, pokoknya rapi, pokoknya pakai atribut. Nah, ini berat sekali itu. Kalau di media sosial mungkin ya bisa berretorika, tapi kalau kenyataannya, kalau yang bersangkutan itu tidak bisa mempraktekkan, ini yang menjadi masalah. Maka sekali lagi konsumsi masyarakat terkait ajaran-ajaran Islam itu harus benar-benar difahami secara lebih seksama, apalagi atas nama misalnya mendapatkannya itu dari hal-hal yang itu sifatnya dari dai atau apalagi dari media sosial. Untuk apa? Untuk memberikan penegasan bahwasanya agar citra Islam itu menjadi citra agama yang positif tadi, tidak justru negatif. Aneh misalnya. Kenapa kok aneh? Misalnya, loh, ini agama Islam itu agamanya rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada seluruh alam. Seluruh alam itu enggak hanya manusia. Dan tidak hanya orang Islam saja, dan tidak hanya orang Indonesia saja, seluruh alam, tidak hanya manusia, seluruh alam tentunya, hewan dan lain sebagainya. Tentu citra ini harus dibuktikan oleh orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena orang non-Islam, apalagi orang yang kita tidak kenal, menilai kita itu bukan ucapannya, menilai kita itu pasti perilaku, akhlak. Misalnya, bayangkan ketika Anda ingin menolong orang, pasti apakah Anda menanyai agamamu apa? Kan nggak mungkin. Ya, agamamu apa? Organisasimu apa? Partainya apa? Ini jadi masalah. Kalau sudah menolong perbuatan, ya sudah tidak peduli agamanya, sukunya, tidak peduli. Dan itulah yang kemudian harus ditekankan oleh orang-orang Islam ketika ingin mencitrakan Islam itu menjadi agama yang damai, menjadi agama yang penuh dengan cinta kasih. Ketika dakwah yang kemudian mengatasnamakan Islam itu dipahami, dakwah tersebut itu mampu menggerakkan, mampu merubah seseorang itu dari negatif menjadi positif, mampu merubah seseorang itu dari aktivitasnya yang selama ini tidak produktif menjadi produktif, mampu misalnya merubah seseorang itu dari hal yang itu sifatnya ketidakjelasan, melakukan aktivitas-aktivitas yang enggak jelas menjadi aktivitas yang jelas itu apa? Bermanfaat. Nah, itu yang harus diperhatikan. Sekali lagi,
dakwah damai yang kemudian ingin diterapkan itu harus sekali lagi paradigma yang kemudian digunakan oleh seorang yang mengatasnamakan dai harus difahami bahwasanya dia dalam konteks mengenalkan Tuhan. Nggak main-main loh ini, mengenalkan Tuhan. Ini nggak main-main. Sehingga ketika dia berdakwah harus kemudian menampilkan secara menyeluruh bagaimana Tuhan itu dipersepsikan oleh seorang. Sehingga orang itu kemudian tidak salah persepsi ketika meyakini Tuhan, memahami sifat-sifat Tuhan, yang pada akhirnya dia secara lebih mendalam lagi memahami citra Islam itu menjadi agama yang memberikan solusi bagi dia, tidak menjadi agama yang justru malah menambah masalah bagi dia. Itu. Dan ini sangat luar biasa mencerahkan sekali Ustaz. Bahwasanya dakwah adalah menyampaikan hal-hal yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, mengenal Allah, itu yang menjadi esensinya, dan mengubah hal-hal yang negatif bisa menjadi sebuah hal yang positif. Dan menariknya Ustaz, terkait dengan media sosial yang marak sekali dekat dengan kita gunakan setiap hari begitu. Bagaimana cara kita memilih dan memilah tokoh pendakwah yang tepat untuk kita yakini, tepat untuk kita jadikan sebagai tuntunan kita, begitu. Medsos itu dunia yang orang itu awalnya dia menjadi aktif gara-gara medsos. Kelihatan secara misalnya fisik dia pendiam, tapi di medsos belum tentu. Betul. Ya. Di offline dia sabar, belum tentu di medsos itu sabar dengan kenyataan. Belum tentu, iya. Sehingga ketika kemudian kita harus memberi istilahnya cara ketika kita dihadapkan dengan medsos, khususnya konsumsi terkait pemahaman agama, pertama yang harus diperhatikan itu tokohnya itu siapa? Masyhur tidak? Terkenal tidak? Terkenal dari apa? Tidak hanya viral. Terkenal karena viralnya ini juga jadi masalah. Maksudnya apa? Kita dalam memilih tokoh yang kemudian menjadi panutan agama, dalam arti ketika bermedia sosial, tidak cukup mengenal karena viralnya saja. Minimal kenal kenapa? Karena perilaku yang bersangkutan yang baik. Sepak terjangnya yang kemudian tidak bikin heboh tok, tidak bikin kontroversi tok. Kalau perlu kenal karya-karyanya. Karya-karya itu maksudnya apa? Yang bersangkutan memang ahli di bidangnya. Ngomong agama ya memang bersangkutan ahli di bidang agama dan punya karya, tidak hanya karya uploadan, tapi karya buku, karya tulis dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau sekarang siapapun bisa menjadi pendakwah. Kalau di medsos itu, bahkan kalau kemudian yang bersangkutan itu ingin istilahnya ingin memecah belah dalam tanda petik ya, dia bisa juga mengatasnamakan ustadz. Dengan apa? Dengan tema-tema yang kemudian diberikan di media sosial itu tema-tema yang tidak mencerahkan, justru tema-tema yang provokatif tadi, tema-tema yang memecah belah, tema-tema yang kemudian membuat orang itu bikin marah. Kenapa? Ya karena itu tadi, yang bersangkutan itu sekali lagi akunnya nggak jelas, apalagi orangnya, akunnya saja nggak jelas, apalagi orangnya. Sehingga penting, tips yang dilakukan ketika kita dihadapkan medsos itu, akun itu siapa? Ada nggak orangnya? Dan namanya jelas, nama medsos dengan nama nyata itu jelas. Ya Ustadz, ini resmi, tidak kontennya bukan main-main, ini kontennya permasalahan pemahaman keagamaan yang itu tidak bisa dibuat main-main, dan itu harus diperhatikan. Kalau sudah kemudian kontennya jelas, akunnya orangnya juga ada. Nah, ini yang kemudian pada cara yang ketiga yang bisa kemudian kita kuatkan. Banyak yang suka enggak, minimal like-nya itu banyak enggak. Ya sebagai manusia lah, umumnya sebagai manusia kalau itu hoax itu pasti nggak suka. Betul. Pasti itu sudah, itu sebagai manusia itu pasti nggak suka, apalagi ujaran kebencian. Sehingga yang bersangkutan pasti ketika membaca kok ada akun, ada konten yang kemudian banyak orang tidak suka, ya ini pasti bermasalah. Sehingga tidak
perlu untuk jadikan referensi atas nama ajaran pemahaman agama. Kurang lebihnya demikian. Dan tentunya kita lebih harus berhati-hati dengan website-website yang berisi dengan konten dakwah gitu ya Ustadz. Ketika seorang pendakwah men-share sebuah videonya, kita masih minimal tahu siapa sosok di dalam video ini. Namun kalau misalkan di konten-konten online, itu yang harus lebih waspada tentunya Ustadz. Dan apakah semua orang itu bisa menjadi seorang pendakwah? Harusnya bisa. Harusnya. Jenengan, semuanya, mas-masnya, mbak-mbaknya, ini semuanya bisa untuk menjadi pendakwah itu. Minimal apa? Dia berdakwah untuk keluarga. Berdakwah itu tidak harus undang orang banyak, pakai mic, sound system, ya itu tidak harus seperti itu. Berdakwah itu tidak harus yang bersangkutan itu secara formal itu memakai pakaian dakwah, tidak harus demikian. Anda profesi apapun itu bisa berdakwah sesuai profesi Anda. Siapapun misalnya mulai dari petani, pedagang, guru, apalagi guru, pejabat apalagi, dia pejabat pun itu bisa berdakwah juga, apalagi pejabat loh ya. Pejabat itu dikatakan dia berdakwah dan berdakwahnya itu akan langsung berguna ketika yang bersangkutan itu jujur, tidak korupsi. Pasti anak buahnya ini, bawahan-bawahannya ini akan ya manut atasannya. Tapi kalau pejabat atasannya ini bermasalah, apalagi anak buahnya. Maksud saya tegaskan lagi, siapapun bisa menjadi dai itu, siapapun bisa. Minimal yang bersangkutan itu berdakwah kepada keluarganya. Tapi sekali lagi ini loh ya, berdakwah itu bukan perkara mudah. Kenapa? Yang bersangkutan itu harus belajar Islam. Setelah belajar, yang bersangkutan harus paham. Kalau sudah paham, yang bersangkutan itu mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, dia harus kemudian baru mengajak. Nah, 4 proses ini yang harus kemudian diperhatikan seorang yang kemudian mengatakan berdakwah. Jangan offset. Apa maksudnya offset ini? Dia posisinya masih belajar, lo langsung ngajak orang ini bermasalah. Pemahamannya belum 100%, mempraktekannya itu juga belum jelas. Nah, ini sudah mengajak orang, ini yang jadi masalah yang kemudian dikatakan itu tadi, citra Islam itu tidak citra yang damai, citranya itu dikesahiran seperti itu. Maka dakwah itu harus itu tadi. Kalau yang bersangkutan itu masih pada taraf belajar, ya belajar dulu, belajar yang serius, memahami yang serius, 100% tidak sepotong-potong, mengamalkan tentunya, baru kemudian yang bersangkutan ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang untuk ini tadi. Nah, kalau kemudian ini tadi, kalau masih pada taraf belajar saja ini masih bermasalah, kok dia berdakwah, pasti dakwahnya itu tidak memberikan solusi, akan menimbulkan masalah lagi. Wah, ini jadi masalah ini. Dan ini ya kemudian, apalagi era sosial, media sosial itu seperti itu. Gampang sekali orang baru belajar kemudian berdakwah, mengajak. Dia padahal kan harus memahami dan kemudian mempraktekkan. 2 proses sudah dilangkahi. Akhirnya dari masalah. Nah, ini yang kemudian perlu diperhatikan secara betul-betul itu. Dan dakwah itu bukan hal yang mudah. Namun tentunya bisa menjadi tanda ya Ustaz. Ketika seseorang lebih berilmu, tentunya dirinya akan lebih rendah hati, lebih berhati-hati begitu. Dan sebenarnya apa yang bisa membedakan dakwah yang tegas dan dakwah yang keras? Iya, ini yang harus kita pahami kita sebagai masyarakat ya. Kalau kemudian dalam arti dakwah yang tegas, tentu secara mendasar kalau kita dihadapkan dengan perkara itu maksiat, perkara halal haram, perkara menyekutukan, perkara dolim kepada orang tua, itu kita harus tegas, harus menolak apapun resikonya, kita harus tegas melawan. Kenapa? Karena itu prinsip itu ketauhidan, kemudian hormat kepada orang tua, halal haram, maksiat, itu prinsip yang kemudian harus difahami, harus kemudian disikapi dengan tegas. Selain itu bisa kemudian difahami dengan sesuai dengan realitas, sesuai dengan apa yang menjadi tantangannya. Misalnya, selama ini kita dihadapkan kepada misalnya ada perilaku maksiat yang kemudian cara untuk mencegahnya itu dengan keras misalnya.
entar dulu, maksiat dalam arti maksiat yang bagaimana? Kalau maksiat dalam arti bukan tupoksinya, bukan tugasnya untuk melakukan tindakan, ini sudah keras. Kenapa? Karena kita negara hukum. Maksudnya negara hukum apa? Segala tingkah laku kita diatur oleh hukum. Undang-undang negara kita mengatur itu. Ketika ada orang itu melanggar aturan, nggak usah kita mengatasnamakan agama untuk menyelesaikan itu, nggak perlu. Cukup ada aparat, cukup ada penegak hukum, petugas yang kemudian menindak. Jadi tidak perlu kemudian ada orang yang kemudian mengatasnamakan melakukan tindakan mengatasnamakan agama untuk menindak perilaku atau orang yang melakukan maksiat seperti itu. Nah, itu tidak tepat guna. Apa maksudnya? Kalau kemudian itu dilakukan hanya akan mengesankan Islam itu keras tadi. Tentu dakwahnya tidak masuk. Pasti itu sudah. Lebaran misalnya ini orang miskin, yang bersangkutan itu misalnya butuh makan, butuh membiayai anak, butuh misalnya yang bersangkutan bayar hutang misalnya. Kalau kemudian di model dakwahnya keras seperti itu, ya jelas tidak masuk, apalagi kemudian mengganggu mata pencarian. Maka sebagai misalnya mengatasnamakan pendai, tidak usah banyak ngomong, langsung aksi apa? Yang bersangkutan ditolong, apa masalahnya, problemnya? Anaknya misalnya butuh biaya, nah itu kemudian dipikirkan bagaimana biayanya. Misalnya bersangkutan, misalnya hutang, perlu kemudian dipikirkan bagaimana cara untuk membantunya. Tidak kemudian kamu harus sholat, kamu harus ini, itu tidak tepat guna. Sekali lagi dakwah yang kemudian disampaikan itu sekali lagi dakwah yang harus tepat guna tadi. Tepat guna dalam arti yang damai tentu. Masuknya itu dengan kedamaian. Dengan hal baik begitu ya Ustaz. Sadar tupoksi agar dakwah kita lebih bermanfaat dan juga tepat guna. Itu. Dan luar biasa, ini tema yang sangat menarik, dakwah damai anti kekerasan. Tentunya Ustadz terima kasih telah berkenan memberikan ilmunya bagi kita semua. Semoga bermanfaat, utamanya bagi pemirsa Jember 1 TV. Dan semoga terus mengalir pahala-pahala kepada beliau yang setia dan dengan tulus menyampaikan ayat-ayat Allah kepada Ustadz Lutfi utamanya. Amin. Dan pemirsa, ajaran perdamaian dalam Islam harus benar-benar lebih dikedepankan, karena ini menjadi bagian penting dari tujuan diselenggarakannya penciptaan manusia di muka bumi ini. Dengan itu, setiap muslim harus menjaga keutuhan bumi ini melalui cinta dan kasih, agar Islam semakin berkembang, maju, berpihak kepada yang lemah, dan makin dicintai oleh seluruh alam. Semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.